Pada bulan Februari 2024, Indonesia memilih Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya. Meskipun ia baru menjabat pada bulan Oktober, spekulasi mengenai apakah dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia akan berubah sudah beredar. Dalam masa jabatan Presiden Prabowo membuat kebijakan terbaru yang membuat negara asing ketar-katir melihat perkembangan militer negara Indonesia. Tentu saja, ada indikasi bahwa Prabowo mungkin mengambil arah yang kurang sejalan dengan Barat dibandingkan pendahulunya, Jokowi Widodo. Memang benar, Republik Rakyat Tiongkok adalah tujuan luar negeri pertama Prabowo setelah kemenangan pemilunya. Namun bahkan sebelum ia terpilih, terdapat indikasi lain, seperti usulan spontannya mengenai rencana perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina yang akan membuat sebagian besar wilayah Ukraina berada di tangan Rusia dan kritiknya yang sangat keras terhadap negara-negara Eropa. Serikat Pekerja atas larangan terhadap minyak sawit Indonesia. Kedua kasus tersebut kontras dengan sikap hangatnya terhadap Tiongkok dan investasi Tiongkok di industri pertambangan nikel strategis di Indonesia. Namun, Prabowo kemungkinan besar tidak akan mengubah arah kebijakan Indonesia saat ini terkait Laut Cina Selatan, wilayah selatan yang menjadi sengketa antara Tiongkok dan Indonesia. Selama sekitar 6 tahun terakhir, Indonesia telah menanggapi meningkatnya jumlah serangan Tiongkok ke zona ekonomi eksklusifnya dengan secara bertahap memperkuat postur keamanannya di wilayah tersebut. Penguatan tersebut terlihat jelas dalam pendirian dan perluasan pangkalan militer secara perlahan namun pasti di Kepulauan Natuna, atau Kepulauan Riau di Indonesia, tepat di sebelah selatan perairan yang disengketakan. Perkembangan tersebut kemungkinan akan berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir. Setelah selesai dibangun, pangkalan-pangkalan tersebut akan memungkinkan Indonesia untuk memantau dan merespons dengan lebih baik setiap masuknya pihak asing ke dalam zona ekonomi eksklusifnya. Kurang netral, lebih waspada. Membangun pangkalan, tentu saja, bukanlah cara tradisional yang dilakukan Jakarta. Sebaliknya, Tiongkok telah lama meremehkan perselisihan maritimnya dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, khususnya di depan umum. Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, melambangkan pendekatan tersebut dalam pernyataannya yang sering diulang-ulang bahwa antara Indonesia dan Tiongkok tidak ada sengketa wilayah. Secara sempit, hal itu memang benar. Namun klaim, 9 garis putus-putus, Tiongkok di Laut Cina Selatan memang tumpang tindih dengan sebagian besar zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, di mana terdapat beberapa ladang perikanan terkaya dan ladang gas alam lepas pantai terbesar di negara ini.